Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dosa besar yang membinasakan. Salah satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan yaitu riba. Riba kalau bahasa Jawanya itu adalah nganakni duit. Nganakni duit mengembangkan uang. Jadi hutang yang bertambah. Hutang 1 juta kembalinya 1.200.000 itu namanya riba. Dan ini masalah yang sangat penting untuk dibahas karena ini termasuk dosa besar. Jadi riba adalah sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. Tapi bukan berarti setiap apa yang ada di bank itu riba ya. Ya, bank dikatakan riba karena ada transaksi hutang piutangnya itu yang ada sistem bunganya itu disebut riba. Tapi kalau apa yang ada di bank itu bukan berarti riba. Seperti mencetak uang. Yang mencetak uang itu kan bank, ya bukan bank syariah tapi bank konvensional. Jadi tidak bisa dikatakan kalau bank itu semuanya riba. Jadi yang ribanya itu karena ada unsur nganakne duit tadi, unsur mengembangkan uang tadi dengan cara hutang. Nah, di sini ada yang membedakan antara jual beli dan riba. Kenapa demikian? Karena dulu di zaman jahiliyah, sudah ada di zaman jahiliyah ya, mereka itu bikin syubhat kalau jual beli itu sebenarnya juga riba juga. Jual beli itu riba juga. Makanya mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu ayat tentang riba. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba mereka tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri lantaran penyakit gila. Dan waqalu innamal bai'u mithlu riba. Dan mereka mengatakan jual beli itu adalah riba. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena jual beli itu juga ada keuntungannya. Mereka beli dengan harga 1 juta, mereka jualnya dengan harga 1.500.000. Dan itu mereka katakan riba. Dan di sini termasuk jual beli kredit. Jadi jual beli kredit itu sebenarnya bukan riba. Ya bedanya tipis sama riba, tapi itu bukan riba. Dan jual beli kredit itu boleh. Karena itu adalah sistemnya jual beli, bukan hutang piutang. Kalau dikatakan riba, itu bedanya kalau tidak ada barangnya. Misalkan saya menghutangi 1 juta, kemudian bulan depan kembalinya 1.200.000. Lah itu namanya riba. Tapi kalau jual beli kredit misalkan saya beli motor ke si A, atau si A beli motor ke si B. Dia beli motor kalau secara cash itu harganya 30 juta misalnya. 30 juta kalau kredit dicicil selama 1 tahun misalnya. Kredit dicicil selama 1 tahun itu 1.200.000 tiap 3 juta tiap bulannya. Jadi ketemunya 36 juta. Jadi itu kan waktu cash, misalkan cash kan 30 juta, harganya 30 juta. Sebuah motor harganya 30 juta. Kalau kredit harganya, jadi kalau dalam waktu setahun 36 juta. Tapi dibayar secara cicil, dibayar secara kredit, sehingga dalam waktu 1 bulan dia harus mengansur 3 juta per bulan. Dan itu bukan riba karena itu adalah transaksi jual beli. Itu kan jual beli yang ada opsinya. Kalau dia milih opsi cash, ya harganya ya lebih murah. Kalau dia memilih kredit, harganya lebih mahal. Dan itu hukumnya boleh karena itu ada barangnya. Dan itu adalah hukumnya jual beli. Makanya kemudian Allah membantah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan itu membantah syubhat mereka. Nah, jadi sekecil apapun keuntungan riba itu hukumnya tetap riba, tetap saja dikatakan riba walaupun mengasih bunga 1% misalkan.
1% itu sangat sedikit sekali ya. Kalau misalkan 1 juta, kalau 1%-nya itu hanya 1.010.000, bulan depan kita hanya bayar 1.010.000. Kira-kira orang kalau diperlakukan seperti itu hampir semuanya tuh mau ya. Hampir semua orang itu mau menginginkannya. Kalau dikasih misalkan 100 juta ya, 100 juta, kemudian dikasih bunga 1%, cuma 1%, dia hanya bayar 1 juta per bulannya, dan itu sangat murah sekali ya, untuk uang 100 juta itu bunganya hanya 1%. Itu tetap saja dikatakan riba. Tapi kalau prakteknya tuh tidak ada memberi bunga 1%, tidak ada. Paling enggak ya umumnya bank itu ya paling enggak 3% ya, 3% ke atas ya. Dan itu pun yang dipinjami sudah bersyukur, sudah berterima kasih, karenanya mereka tuh dikasih syarat kayak BPKB motor, sertifikat tanah dan sebagainya buat gade. Tapi kalau jual beli kredit walaupun sebesar apapun keuntungannya itu tidak dikatakan riba. Ya kalaupun keuntungannya misalkan sampai 2 kali lipat, misalkan 100% keuntungannya, yaitu tergantung kedua belah pihak sepakat apa enggak. Itu kan hukumnya jual beli, tidak bisa dibatasi seberapa mahal suatu barang ya. Tapi walaupun itu beberapa peraturan di pemerintah, ada peraturan harga pasar, nah itu lain lagi. Itu bukan masuk masalah hukum halal haram. Itu masuknya masalah urf, yaitu kebiasaan. Itu standar harga. Itu masalah standar harga.